Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa bergabung ya, bergabung di room meeting ya. Oke. Silahkan Ayah Bunda yang bisa membuka kameranya, boleh membuka kameranya ya. Kakak Amel lihat di sini yang sudah bergabung nih di room meeting sore ini. Itu ada Bunda Dea, kemudian ada Bunda Afni, ada Bunda Viga juga, ada Bunda Yen, dan juga ada siapa nih? Ada Xiaomi ya, belum di rename. Boleh ayah atau bunda boleh di rename dulu ya. Oke, alhamdulillah ini eh, Ibu Diah juga sudah bergabung ya di room meeting kita. Mana nih Umi Diah? Oke, boleh membuka kameranya ya. Oke, yang baru bergabung juga ada Uma Arsyad. Alhamdulillahirrabbilalamin pada sore hari ini kita bisa berkumpul gitu ya, walaupun kita berkumpulnya online, tapi semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang sahabat anak Indonesia sharing hari ini itu membawa kebermanfaatan ya. Oke, tema webinar kali ini itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua membangun fondasi cinta dan juga mengenalkan sikap disiplin nih untuk sang buah hati ya. Oke, ayah bunda mungkin ada yang baru pulang kerja ya, ada yang baru rehat di rumahnya gitu ya. Nih sambil menyimak webinar kita hari ini. Nah, kita tunggu dulu ada beberapa mungkin ya bunda-bunda yang akan masuk. Nih, bunda-bunda boleh sambil membuka kameranya ya. Insya Allah nanti di sesi akhir kita juga ada sesi tanya jawab. Nanti ayah bunda selama berjalan kegiatan webinar, nanti eh, bertanya juga di kolom chat ya. Oke. Oke deh, karena di jamnya Kakak Amel ini sudah menunjukkan pukul 16.15, kita akan mulai webinar kita hari ini, di sore hari ini, dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar dengan mengangkat materi mengenai fondasi cinta dan membangun sikap disiplin, Kakak Amel buka. Oke, Umi Diah juga udah ada ya, udah bergabung. Selamat sore, Umi Diah. Sore Kak Amel, aduh mohon maaf ya ini suaranya lagi batuk nih Kak Amel. Iya, nggak apa-apa Umi. Gimana Umi sehat? Ya nih eh, sedikit batuk gitu Kak Amel. Kalau Kak Amel bagaimana Kak Amel? Alhamdulillah kabar baik nih Umi. Senang sekali ya. Alhamdulillah kita bisa Alhamdulillah. eh, sharing lagi nih sahabat anak Indonesia sama bunda-bunda kesayangan. Hmm. Oke, Alhamdulillah. hari ini kita mau diskusiin apa sih Umi hari ini? Hari ini tuh kita akan bahas tentang sebenarnya eh, fondasi seperti apa sih gitu ya. Kekuatan apa sih yang harus kita bangun gitu kan untuk mengantarkan anak-anak kita tuh jadi anak-anak yang eh apa dia punya punya kesadaran diri untuk belajar gitu ya. Terus belajarnya tuh bukan hanya sekedar belajar tapi belajar yang bahagia gitu Kak Amel. Belajarnya yang bahagia. Nah, itu Mm-mm. biasanya tuh jadi pertanyaan bunda-bunda juga gitu ya. Apalagi kan Mm-mm. sekarang banyak banget gitu ya orang tua di zaman sekarang tantangannya kan luar biasa ya. Nah, jadi kayaknya Betul. materi ini juga cocok banget nih bagi pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda di luar sana. Oke deh kalau gitu kita mulai aja webinarnya. Mangga, waktu dan media saya persilahkan. Terima kasih ya Kakak Amel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya di sore hari ini bisa belajar bareng-bareng ya
Saya mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan nih karena suara saya lagi cukup serak ya bunda-bunda ya. Mudah-mudahan semua bunda-bunda dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Masya Allah nih di sore hari ini saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa gitu karena bunda-bunda di tengah aktivitas yang padat gitu ya, urusan yang nggak selesai-selesai, ini masih menyempatkan diri untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan semua pengorbanannya setiap waktu yang dilalui ya, setiap aktivitas ini menjadikan aktivitas kita tuh menjadi aktivitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kayak kita akan bahas nih tentang gimana sih gitu ya fondasi. Ini jadi eh, share screen-nya keluar nih Kak Aul. Oke. Nah, apa namanya? Membangun fondasi juara nih. Gimana caranya kita menyiapkan anak yang hebat, siap belajar dan bahagia gitu katanya kan ya. Nah, boleh di next Kak Aul. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya wakilkan gitu ya. Mungkin ayah bunda bisa mengecek juga ya, apakah nih sama pertanyaannya yang suka muncul gitu ya. Atau misalkan sekarang gitu ya anak-anak udah agak besar juga kadang-kadang timbul nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Apa anak saya udah bisa belajar gitu ya? Apakah kemudian bisa menjadi anak yang paling pintar gitu ya? Nah, tapi khusus untuk khusus untuk apa namanya untuk anak usia dini mungkin lebih spesifik lagi ya gitu. Pertanyaannya tuh kayak, aduh kapan nih gitu kan anak aku bisa baca gitu ya. Terus kapan nih anak-anak tuh bisa menulis dengan rapi gitu. Bisa berhitung dengan cekatan gitu kan ya. Nah, emang itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang wajar gitu ya. Nah, tapi eh, coba kita akan bedah sama-sama nih sore hari ini. Kira-kira apa sih yang sesungguhnya paling penting gitu untuk anak-anak di usia emasnya ini gitu. Nah, kabar gembiranya adalah usia emas anak-anak itu 0 sampai 7 tahun ya Bunda ya. Jadi mereka itu lagi eh, bagus-bagusnya gitu ya perkembangan otaknya itu lagi sangat-sangat pesat itu maksimal itu sampai usia 7 tahun. Ya tentu setelah 7 tahun juga mereka masih sangat berkembang ya gitu. Cuman sudah sedikit eh, menurun gitu ya. Nggak sepesat waktu 0 sampai 7 gitu. Nah, boleh di next call. Ini ada beberapa mitos dan fakta gitu ya yang sering kali ini tuh mengganggu gitu ya, mengganggu pikiran bunda-bunda gitu. Bener gak sih Kak Amel? Jadinya overthinking gitu ya. Overthinking banget gitu. Terus kayak sering deg-degan gitu ya. Nah, karena apa nih? Karena ada beberapa mitos gitu ya. Kayak misalkan, oh keberhasilan anak TK tuh diukurnya dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar gitu. Jadi ketika anak TK yang masih senang main tuh banyak orang tua yang kemudian kalau nanya ke saya juga, aduh kenapa ya kok anak saya belum tertarik belajar gitu ya. Nah, maunya tuh main terus katanya gitu. Ya karena memang apa namanya kalau di usia dini itu 0 sampai 7 itu memang kita itu lagi mempersiapkan gitu. Kita tuh lagi membuat mereka itu berbenah gitu ya, mengatur gitu kan ya, mengatur aku harus gimana gitu. Nah makanya eh, apa namanya
tanda-tandanya itu seperti apa nih gitu. Tanda-tanda kalau mereka itu sebetulnya udah siap belajar secara formal gitu ya. Yang pertama itu adalah dari karakter gitu. Jadi anak-anak itu udah eh, bisa lebih tenang gitu ya. Mereka bisa mengendalikan keinginannya untuk oh, gini gitu gitu. Karena kalau anak-anak usia dini itu kan biasanya mereka lebih keinginannya tuh random gitu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang gitu kan random gitu. Nah kalau misalkan apa namanya stimulasi mereka sudah tercukupi gitu ya, stimulasinya sudah terpenuhi, itu biasanya mereka sudah lebih tenang nih gitu kalau beraktivitas gitu. Sehingga nantinya ketika kegiatan belajarnya sudah semakin formal gitu ya, jadi pakai buku tulis gitu, mereka tuh udah siap gitu. Kemudian juga kesiapan belajar itu ditandai dengan kematangan sosial. Kematangan sosial itu seperti apa contohnya? Kematangan sosial itu kayak mereka sudah bisa mengikuti instruksi dengan baik gitu ya. Kemudian juga mereka paham mengantri, paham aktivitas itu ada urutannya seperti itu. Dan rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi mereka apa anak-anak yang tidak mudah eh, puas gitu. Mungkin kalau sebagian kita sebagai orang tua, kalau anak yang nggak bisa dipuaskan ketika bertanya malah kesel ya, karena jadinya capek nanya terus gitu. Padahal sebenarnya itu justru eh, ciri-ciri anak kita tuh berkembang sesuai dengan fase usianya gitu ya. Ayo kita next kau. Nah, ini ada gunung es ya. Jadi bunda-bunda semua bisa melihat bahwa eh, kesuksesan sejati itu diibaratkannya sebuah gunung es gitu, di mana yang muncul di permukaan, yang nampak dari luar, itu tentu saja hanya bagian yang ada di permukaan saja gitu ya. Nah, kemampuan kognitif itu hanya puncak yang terlihat gitu. Nah, tapi kita kita sebagai orang tua dan kita hand in hand gitu ya dengan guru gitu kan, gimana nah apa namanya? Gimana kita itu bisa mengantarkan gitu ya. Jadi ibaratnya ini tuh kalau ada gunung es gitu kan, gimana nih kita bisa mengantarkan yang muncul ke permukaan itu gitu ya sebagai kemampuan kognitif mereka itu memang sudah ditunjang gitu dengan karakter dan keterampilan belajar yang ada di bawah permukaan gitu. Kenapa sih kok kita malah bahas yang ada di bawah permukaannya gitu? Karena kalau tanpa pondasi yang kuat ya, yang ada di bawah permukaan ini, maka kemampuan mereka tuh akan mudah goyah gitu. Contoh goyahnya itu seperti apa sih? Kalau yang saya temukan paling banyak itu adalah kayak dalam membaca, mereka itu tidak bisa membaca bermakna gitu. Jadi karena digegas ya, membacanya digegas sehingga pada akhirnya bacanya tuh terputus-putus gitu kan. Kemudian dia juga tidak paham mengenai makna dari bacaannya gitu. Jadi ketika di recall, ketika di review itu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi karena cuman belajar baca gitu, bukan membaca gitu kan, membaca memaknai sebuah bacaan seperti itu. Atau ketika menulis juga lebih mudah bosan gitu ya, nulisnya asal-asalan gitu, nggak ada nggak ada ketekunan gitu ya seperti itu. Kemudian dalam berhitung juga berhitungnya itu tidak memahami konsep gitu. Nah, sehingga ini nih yang perlu kita bangun gitu ya. Jadi kalau ayah bunda melihat di sini ada di bawah permukaan itu adalah hal-hal yang sebetulnya tidak langsung bisa dilihat sama kita, tetapi ini yang justru sangat mempengaruhi gitu ya. Rasa ingin tahu, kemandirian, kemampuan sosialisasi, kepercayaan diri, kemudian bagaimana cara anak meregulasi emosinya, mengendalikan keinginannya gitu ya,
kemudian kreativitas, eh, semangat dan juga perasaan mereka yang pantang menyerah gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Ini tuh yang harus kita usahakan bersama-sama gitu sehingga mudah-mudahan ketika anak itu ya memiliki fondasi karakter gitu. Nah, nantinya ketika mereka belajarnya itu udah membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi gitu ya, mereka tuh memang mampu karena memang sudah dipersiapkan dengan baik seperti itu ya. Boleh di next call. Nah, seperti apa nih gitu kan karakternya nih. Kalau kita pengen tahu anak ini udah siap belajar gitu. Belajar yang lebih serius gitu kan. Yang pertama, anak tuh mengeksplorasi tanpa takut salah gitu. Jadi berani nih mencoba hal yang baru gitu. Kemudian ada keinginan untuk mencari tahu gitu dengan nanya ini tuh gimana gitu ya, kok kenapa sih kok bisa begini gitu. Nah, pertanyaan ini tuh biasanya apalagi di usia 4 sampai 5 tahun ini adalah puncaknya anak-anak itu sering bertanya, sehingga dalam salah satu penelitian disebutkan anak-anak usia 4 sampai 5 tahun itu bertanya sebanyak 400 pertanyaan dalam sehari, Kamil. Jadi memang pasti sangat gitu ya, menggemaskan sekali. Tapi memang itu ciri kalau anak kita itu adalah anak-anak yang hebat gitu. Mereka sudah punya gitu. Mereka sudah punya apa bisa dibilang tuh modal gitu. Modal untuk bisa menjadi seorang pembelajar yang aktif gitu. Cuman kadangkala gitu tidak kita sadari kita sendiri sebagai orang tua atau orang terdekat anak yang pada akhirnya justru meruntuhkan rasa ingin tahu itu dengan alasan udah ih jangan nanya aja mama capek gitu kan ya, apa sih bunda teh bingung gitu, kamu teh nanya apa, kamu teh ngomong apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kayak seperti itu pada akhirnya tanpa kita sadari gitu ya, jadi akhirnya anak juga jadi tidak tidak merasa eh, terbantu gitu kan. Padahal sebenarnya kalaupun kita belum tahu itu nggak artinya kita harus jawab saat itu juga kok gitu ya. Justru yang penting itu mencari tahu bersama-sama gitu kan. Terus gimana kita bisa apa namanya mengapresiasi keinginannya untuk tahu sesuatu gitu dengan misalkan wah bagus banget pertanyaannya, malah Bunda juga belum tahu. Yuk cari tahu bareng-bareng, misalkan kayak bisa banget seperti itu gitu kan. Gak harus dijawab dengan, aduh kamu teh gitu apa gimana gitu ya. Atau kalaupun misalkan kita memang lagi sibuk banget, nggak memungkinkan, boleh kok di hold. Oke oke, misalkan ya Bunda sekarang lagi ngerjain dulu ini, misalkan gitu. Pertanyaannya Bunda simpan dulu ya. Nanti kita nanti kita cari tahu bareng-bareng, misalkan kayak gitu. Jadi pada intinya kita tetap akomodir, jangan sampai rasa ingin tahu anak itu kemudian melempem gitu ya, meluruh gitu karena sama kita tidak di apa? Tidak dirawat gitu ya, malah jadinya eh, hilang gitu ya rasa ingin tahunya gitu. Nah, yang berikutnya adalah mampu mengelola kekecewaan. Nah, jadi ketika anak tidak diberi sesuatu yang diinginkan gitu ya, anak tuh mampu mengelola kesedihannya gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua juga belajar untuk menerima fluktuasi emosi itu biasa aja gitu. Kan nggak mungkin kita seneng terus gitu kan, nggak mungkin kita bahagia terus. Jadi kalau ada kalanya anak kecewa, anak sedih, itu kita pahami sebagai sesuatu yang normal dalam kehidupan ini gitu. Jadi jangan sampai kita mati-matian berusaha untuk anak itu pada akhirnya harus senang terus gitu ya. Kadang-kadang mungkin mereka harus melakukan sesuatu yang tidak mereka suka dan itu nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena pada kenyataannya dalam kehidupan ini ya mereka juga memang tidak akan mendapatkan semua yang mereka mau gitu. Nah, jadi ketika kecewa itu kita kasih tahu gitu ya. Kalau di kelas
sama saya, anak-anak suka diingetin gitu ya bahwa sedih itu boleh, kecewa itu boleh, tapi nggak boleh lama-lama gitu. Jadi kita moving lagi nih, ngelakuin sesuatu aktif lagi biar lebih semangat lagi gitu. Nah, kemudian dasar sosio-emosional itu bisa kita lihat dari kemampuan dia bergiliran dan berbagi gitu ya, mau mengantri gitu. Karena waiting gitu ya, menunggu, menunggu sesuatu itu tuh bisa membantu anak-anak memiliki regulasi emosi yang bagus gitu ya. Regulasi emosi itu pengendalian diri gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu mereka jadi punya kemampuan yang bagus dalam mengelola diri gitu. Oh ini kok kayak dua kali ya. Nah, terus yang berikutnya mau merapikan mainan sendiri. Nah, mau merapikan mainan sendiri itu tanda kemandirian dan tanggung jawab gitu. Nah, terus gimana cara ngasih taunya supaya anak mau merapikan mainan sendiri itu bahasanya adalah diajak gitu. Yuk kita beresin yuk gitu. Padahal bundanya cuma pegang-pegang aja dikit ujung-ujungnya. Biar anak yang ngeberesinnya banyak gitu. Maksudnya biar mereka tuh terasa ada kebersamaannya gitu. Bukan disuruh gitu. Tapi memang didampingi gitu. Bundanya juga ada sama-sama walaupun kita berapa persen lah gitu ya pegang-pegang doang. Pokoknya biar lebih banyak mereka yang ngelakuin. Kalau ini udah bisa kita jaga konsistensinya, insya Allah dimanapun mereka berada, mereka tuh akan tahu dan bisa gitu ya, bisa bertanggung jawab gitu. Terus berani mengungkapkan keinginan. Aku mau gini, aku nggak suka ini gitu ya. Nah, terakhir adalah senang dan antusias gitu belajar gitu ya. Seperti itu ya. Oke, dilanjutkan Kak Aul. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kunci dari belajar itu adalah di rumah gitu. Karena kebiasaan baik yang bisa kita ciptakan di rumah itu yang akan justru terbawa gitu ya. Karakter yang justru akan terbawa dimanapun nanti anak akan berkegiatan gitu. Nah, kita sebagai orang tua tuh berarti perannya besar sekali ya gitu. Nah, peran kita tuh eh, sangat signifikan justru gitu. Seringkali kan kita tuh sebagai orang tua berpikir bahwa oh yang menjadikan anak A, B, C, D itu berarti harus pilih lembaga pendidikannya gitu kan. Harus yang begini, begini, begini gitu. Padahal sebetulnya tidak seperti itu gitu. Justru karakter anak itu dibangunnya dari kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan perlahan-lahan di rumah gitu. Jadi konsistensi yang kita lakukan di rumah, tentu ini effortnya besar sekali gitu ya. Saya sama suami itu terbiasa membawa anak tuh dari mereka masih bayi ke masjid gitu ya. Sampai tentu saja ada cerita-cerita kayak anaknya buang air lah di masjid gitu ya dan segala macam. Tapi itu dilakukan dari mereka kecil sampai mereka sekarang, alhamdulillah remaja, mudah-mudahan selalu Allah jaga gitu ya. Nah itu tuh ada atau nggak ada kami, mereka jadi tetap bisa melakukan itu gitu ya. Terus kayak belajar gitu. Belajar akhirnya mereka punya kesadaran sendiri, aku harus baca buku, aku harus mengerjakan ini, mengerjakan ini. Itu semua tidak tiba-tiba terjadi gitu ya dan bukan sesuatu yang accidentally gitu, kebetulan. Tetapi sebuah kebiasaan itu perlu dibangun perlahan-lahan gitu. Tadi saya kasih tahu sekali lagi, dibangunnya itu perlahan-lahan, pelan-pelan gitu. Eh, jadi jangan khawatir gitu ya, jangan takut gitu. Terus kayak, kok sekarang belum kelihatan, nggak apa-apa. Mulai dibangun aja, mulai dari sekarang gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, apa aja nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, nah kita terbiasa mengapresiasi proses yang sudah mereka bisa lakukan. Jadi kayak misalkan bukan dilihat dari hasilnya gitu ya, tapi usaha yang sudah dilakukan. Ya Allah, kamu sabar banget ya bisa kayak gini, misalkan kayak gitu. Ya Allah, kamu udah berusaha banget nih untuk bisa seperti ini gitu. Jadi anak tuh tahu oke nggak masalah
salah itu gitu. Oh nggak masalah gagal itu karena orang tua aku melihat usaha yang aku lakukan gitu. Kemudian memberi tanggung jawab kecil. Ini penting dan sudah banyak sekali penelitian secara psikologis yang dilakukan oleh para ahli lebih dari 50 tahun, terutama di Universitas Harvard ini, Kak Amel ya, bahwa anak-anak yang diberikan tanggung jawab di rumah, jadi seperti mencuci piring kotor, menyapu gitu ya, membantu mengepel, itu memiliki peluang kesuksesan 60% lebih besar daripada anak yang justru dimanja dan tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan aktivitas di rumah. Jadi keterlibatan mereka dalam aktivitas di rumah itu menjadi salah satu indikator keberhasilan mereka di masa depan. Enak sebenarnya ya kalau kayak gini karena berarti kita lagi ngebangun anak tuh terbiasa dengan tanggung jawab gitu ya. Anak terbiasa dengan kesulitan gitu sehingga mudah-mudahan nanti mereka bisa survive menghadapi apapun di masa depan mereka gitu ya. Terus yang berikutnya memvalidasi emosi. Jadi seringkali kita sebagai orang tua itu sibuk memberikan solusi. Ya, jadi kalau kayak gini, harusnya tuh begini gitu. Padahal sebetulnya ketika anak misalkan marah atau sedih gitu ya, kita validasi dulu. Kita butuh memperlihatkan, menunjukkan kalau kita paham sama keadaannya gitu. Jadi kayak, oh iya, kamu lagi marah ya, misalkan gitu. Oh, kamu sedih ya gitu. Jadi jangan dulu kasih solusi apa-apa, jangan dulu ngomong apa-apa, ngasih nasihat ini itu, cukup sampaikan, oh iya, iya sih, mungkin kamu nggak enak ya kayak gini gitu. Jadi anak tuh paham kalau emosinya itu penting gitu ya, dan dia nanti lama-lama bisa tahu, oh aku kalau lagi kayak gini, itu berarti wajar ya, gitu. Emosi aku berubah-ubah itu wajar ya, gitu, seperti itu. Kemudian banyak mengobrol dan bertanya gitu. Jadi biasakan kalau anak habis nonton, misalkan ya, habis belajar itu sama kita di review, di recall bagaimana perasaannya gitu kan. Seneng nggak gitu seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah batasi penggunaan gadget. Nah, untuk penggunaan gadget ini kalau saya menyarankannya adalah kalau mereka nonton free time gitu ya, waktu bebas, itu usahakan nontonnya itu tidak boleh di kamar sendirian gitu ya, tapi nontonnya di ruang tengah atau ruang yang bisa diakses keluarga bersama-sama. Kemudian dibatasi waktunya berapa lama gitu dan kita sertakan parental control ya di dalam gadget anak gitu. Kemudian yang terakhir em, memiliki rutinitas membacakan buku gitu. Jadi ini kalau buat saya pribadi ini berdasarkan pengalaman saya ini tuh salah satu hal yang bisa membangun bonding antara kita dengan anak gitu ya. Kemudian juga ini memperkaya kosakata gitu kan. Mereka jadi punya imajinasi yang banyak gitu ya. Terus juga mereka kita tanpa tanpa disengaja, tanpa dengan instruksi, kita tuh justru menumbuhkan rasa cinta pada belajar tuh dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Oke, boleh dilanjut ke Aul. Kak Amel ini mau diselingi dengan pertanyaan tanya jawab dulu atau kita lanjut dulu Kak Amel? Karena saat ini kolom chat masih bersih ya, Umi ya. Oke, Jadi kayaknya bunda-bunda masih mau menyimak, jadi kita lanjut aja. oke, terima kasih. Boleh di next Kak Aul. Nah, berikutnya nih ya, eh Kak Aul di next. Nah, berikutnya nih ya, selanjutnya adalah, nah fokus.
fokus kita nih ya. Fokus kita ketika anak-anak kita berada di fase usia golden age tadi ya. Fokusnya itu bukan pintar calistung gitu, tapi bagaimana anak-anak itu cinta belajar gitu. Kemudian karakter mereka kuat gitu, punya kemandirian dan kecerdasan emosi yang baik gitu, sehingga itu tuh akan menjadi bekal berharga buat mereka, bukan hanya memasuki jenjang berikutnya gitu ya, jenjang pendidikan berikutnya, tetapi juga itu akan menjadi modal mereka seumur hidup gitu. Karena tadi sekali lagi, proses yang lagi kita bangun itu adalah proses yang perlahan-lahan gitu. Kalau para ulama itu mengatakan proses belajar pada anak usia dini itu seperti mengukir di atas batu gitu, memang sulit gitu kan, memang membutuhkan konsistensi. Kuncinya tuh adalah konsistensi gitu. Nah, tapi ketika kita bisa konsistensi, kita bisa menjaga ritmenya, maka kita tuh lagi menanam sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, nanti tuh itu yang akan menjadi panen buat mereka di masa depan gitu ya. Di mana mereka itu tumbuh kembangnya bisa terakomodir dengan baik. Seperti itu. Gitu mungkin ya pemantik diskusi kita di sore hari ini. Selanjutnya boleh kita sambil berdiskusi ya, Kak Amel. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ini menarik sekali ya. Ini ada juga beberapa poin-poin yang Kakak Amel catat nih dari materi yang Umi dia sampaikan mengenai bagaimana cara kita sebagai orang tua membangun fondasi cinta, sikap disiplin gitu ya, yang nantinya tuh supaya Ananda atau sang buah hati ini bisa jadi anak yang hebat, kemudian memiliki eh, kondisi di mana anak itu siap belajar dan belajarnya juga bahagia. Nah, tadi ada untuk belajar, terutama misalnya belajar di sekolah formal, sebagai orang tua itu bisa melihat anak itu dari karakternya ya. Tadi salah satu karakternya itu ada di mana anak itu sangat semangat gitu ya ketika ada kelas, ketika anak mau berangkat sekolah semangat. Nah, kemudian yang kedua ya itu adalah tadi ada mungkin benar-benar ada yang masih ingat mengenai gunung es ya, gunung es yang kita sebagai orang tua eh, mengingat tingkat keberhasilan anak itu adalah anak itu bisa membaca, menulis, dan juga menghitung gitu ya. Tapi kita tuh kadang sebagai orang tua juga suka hilaf gitu ya, bahwa dari itu semua yang paling kuat itu adalah ada rasa ingin tahu anak, bagaimana anak itu memiliki kemandirian, kemudian sosialisasinya, percaya diri anak, kemudian regulasi emosinya, kreativitasnya, semangat, dan bagaimana anak memiliki sikap pantang menyerahnya. Kita tuh kadang suka lupa gitu ya, ayah bunda terkait hal itu. Jadi yang kita lihat itu keberhasilannya malah calistungnya gitu ya. Padahal nih ada permukaan gitu ya, ada fondasi dan karakter yang penting gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana anak bisa belajar, bagaimana fondasi anak untuk terjun gitu ya ke dunia belajar, belajar yang bahagia, kemudian terjun ke lingkungan sosial, ada peran ayah bunda ternyata di sana ya. Jangan lupa peran ayah bunda, bagaimana ayah bunda berkomunikasi dengan anak ya, komunikasi yang positif dengan cara mengapresiasi, kemudian berlatih memberikan tanggung jawab yang kecil dimulai dari diikut sertakannya anak gitu ya ke kegiatan kegiatan yang ada di rumah. Kemudian bagaimana kita sebagai orang tua bisa memvalidasi emosi anak, menerima emosi anak gitu ya. Nah, kemudian tadi juga sama Umi dia sama Bu dia gitu ya disinggung kalau anak-anak itu kenapa kalau
di fase atau di masa-masa belajar itu suka bawel banget bertanya. Sama nih, Mi. Kayak keponakan kakak Amel gitu ya. Mungkin memang sedang berada di fasenya, jadi banyak sekali bertanya. Kadang kakak Amel aja gitu ya sebagai ontinya suka kesel. Kadang ada keselnya ini kenapa sih banyak banget nanya padahal ternyata lagi explore gitu ya, lagi explore. Nah, kemudian eh, bagaimana sih cara kita sebagai orang tua gitu ya bijak juga dalam membatasi gadget. Membatasi bukan berarti kita tidak mengenalkan ya, karena di zaman yang sekarang kita gak mungkin banget gitu ya untuk menolak gitu ya, menolak teknologi yang udah wah sekarang udah wah banget. Gak mungkin kita menolak, tapi gimana cara kita bijak gitu ya, memberikan kebijakan kepada anak. Salah satunya itu dengan membatasi gadget. Kemudian diperkenalkan bacaan buku ya. Nah, ternyata membacakan buku setiap hari ini ayah bunda kepada anak bukan berarti kita tuh mengajari anak tuh untuk membaca. Ternyata Kakak Amel juga baru tahu ternyata ada maksud terselubung nih ayah bunda dari ayah bunda membacakan buku, memperlihatkan buku ke anak. Ternyata itu adalah maksudnya itu menumbuhkan cinta ya, menumbuhkan cinta anak kepada buku gitu ya dan eh, menumbuhkan imajinasi anak. Dan tak lupa pula juga mengenai fondasi cinta, sikap disiplin Ananda, mengenai kesiapan Ananda untuk belajar, ini juga circle yang penting itu adalah bagaimana peran sekolah, peran orang tua gitu ya, saling bekerja sama. Jadi ayah bunda nih, kalau misalkan sekarang Anandanya udah mulai masuk sekolah formal gitu ya, atau udah masuk usia SD, SMP, jangan ragu. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan tenaga pendidik gitu ya, para guru terkait perkembangan Ananda karena itu udah jadi prioritas kita gitu ya sebagai orang tua. Oke, itu mungkin ya Ayah Bunda sedikit pembahasan dari Umi Diah nih. Gimana Ayah Bunda apakah ada yang mau bertanya? Nih boleh dibuka mikrofonnya atau ada Bunda yang malu-malu boleh di kolom chat ya bertanyanya. Atau misalkan nanti ayah bunda ada yang mau konsultasi langsung, misalnya bersama Bunda Diah, Umi Diah, bisa langsung nanti menghubungi admin ya. Oke, Umi nih ada pertanyaan dari bundanya Viga. Kebetulan anak saya itu sudah lewat dari fase usia emas nih. Katanya bagaimana caranya untuk nih orang tua menguatkan kembali pondasi yang sudah disebutkan tadi. Nih, gimana nih Umi? Boleh langsung dijawab Umi? Baik, terima kasih pertanyaannya Kakak Amel ya. Ini dari bundanya Viga ya, Masya Allah pertanyaannya sangat luar biasa. Ya nih gimana ya kalau misalkan ternyata anaknya udah lewat nih dari fase golden age gitu. Apakah kita sudah terlambat gitu ya untuk membangun fondasi tadi gitu? Oh, nggak apa-apa Bunda ya. Tentu saja tidak terlambat gitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa belajar hari ini. Mudah-mudahan itu salah satu bentuk kasih sayang Allah karena Allah ingin bantu putra-putri kita gitu ya. Dan untuk juga bantu kita gitu. Sehingga kita sekarang itu bisa eh, kembali apa namanya bersemangat gitu ya, termotivasi untuk membantu tumbuh kembang mereka yang tentunya tadi ya tidak berhenti gitu. Walaupun sudah lewat nih gitu. Nah, jadi kuncinya tuh sebenarnya kita jangan berpikir kalau upaya kita itu adalah sebuah kewajiban gitu. Tapi kita nikmati upaya kita dalam membersamai anak itu adalah sebagai sebuah perjalanan gitu. Saya sukanya mengatakannya seperti itu. Jadi ini tuh perjalanan gitu, petualangan. Sehingga kalau kita mengatakan ini sebagai sebuah perjalanan dan petualangan, kita akan punya mindset bahwa sebuah perjalanan itu jalannya banyak banget gitu. Kita diberikan banyak sekali alat gitu ya. Kita diberikan banyak sekali
rute gitu sehingga kita tidak khawatir gitu. Nah, untuk anak-anak yang kalau udah di atas 7 tahun ini apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang mendukung gitu. Jadi kita menciptakan lingkungan yang mendukung. Sebenarnya cuman bergeser aja gitu. Kayak tadi gitu. Kan mungkin anaknya udah nggak bisa diajarin, nggak dibacain buku ya gitu. Ngapain banget anaknya udah jago baca gitu. Nah, tapi apa? Tapi kita jadikan diri kita ini sebagai teladan. Nih kayak gini, Bunda hadir webinar, itu tuh apa namanya? Ini tuh adalah modal. Nih, lihat, Bunda udah setua ini, Bunda udah punya semuanya, misalkan gitu ya. Nggak harus ngapa-ngapain, tapi Bunda masih belajar. Nah, gitu kan. Ini tuh sebagai tanda bahwa kita itu adalah seorang pembelajar. Kita tidak merasa cukup gitu ya, walaupun kita udah ibu-ibu gitu ya. Kita masih selalu antusias dalam belajar. Nah, mudah-mudahan inilah sikap, inilah karakter, inilah yang kemudian akan anak tiru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan eh, waktu belajar yang bersama-sama gitu ya. Kita jadi punya ada aktivitas di keluarga yang belajar sama-sama. Kalau di keluarga saya itu biasanya kami ba'da subuh dan ba'da maghrib. Jadi ba'da subuh itu kami melingkar gitu ya bersama-sama. Itu untuk yang pertama baca zikir pagi karena nanti habis itu semuanya bubar kan, punya aktivitas masing-masing gitu. Jadi pagi-pagi ini kita melingkar dulu, baca zikir sama-sama. Kemudian anak-anak ketika tilawah itu ya kita di situ tapi tilawah bareng-bareng, tilawah masing-masing gitu kan. Hanca ya kalau bahasa Sundanya mah Kak Amel. Hanca itu apa? Hanca itu bagian gitu ya, bagian sendiri-sendiri. Jadi kita baca baca tilawah sendiri-sendiri. Habis itu biasanya anak-anak akan setor hafalan. Nah, setor hafalan. Kemudian kalau ba'da maghrib itu biasanya kami mengkaji hadis. Jadi ada satu hadis kami kaji sama-sama. Terus anak-anak itu menuliskan, Kak Amel nulis hadisnya sama artinya. Abis itu nanti kita diskusi sedikit gitu. Jadi yang ringan-ringan aja, tapi untuk menguatkan gitu ya, menguatkan karakter mereka seperti itu. Terus yang ketiga ya berarti ya, yang ketiga itu adalah menghargai proses yang dilakukan anak gitu. Jadi kayak misalkan melihat melihat yang dilakukan itu kita aware gitu, anak menghasilkan sesuatu itu dia ngelakuin apa sih? Oh dia bersabar, oh dia sungguh-sungguh, oh dia berusaha gitu. Nah itu yang kita sebutin gitu. Wah Bunda lihat kamu sungguh-sungguh yang ngerjainnya. Wah Bunda lihat kamu sabar nih ngerjainnya gitu. Wah Bunda lihat kamu ini banget ya, tertarik banget sama ini gitu. Jadi sesuatu yang memang nyata ada di diri mereka dan sudah mereka lakukan dan kita melihat itu gitu. Itu pentingnya gitu ya. Kemudian, nah ini juga kita menyediakan sumber belajar yang beragam, Kak Amel. Jadi kita ngasih sumber belajarnya. Jadi jangan harap anak jadi suka baca, tapi kalau kitanya juga tidak menyediakan buku gitu ya, tidak menyediakan perpustakaan gitu kan, itu tentu saja akan menyulitkan ya pada akhirnya gitu. Terus yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang aktual gitu dan mengajak mereka berdiskusi gitu. Jadi ini menurut kalian gimana ya? Kok ini kayak gini ya? Ini gimana nih harusnya kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh menjadi pintu pintu untuk memicu mereka untuk nambah pengetahuan gitu kan. Terus juga merangsang mereka untuk punya kosakata yang banyak gitu. Terus juga melakukan analisa gitu seperti itu ya. Jadi dengan diskusi. Terus yang berikutnya adalah eh, mengunjungi tempat-tempat yang edukatif gitu. Jadi kita punya kegiatan pergi eh, yang apa ya kalaupun misalkan tidak rutin, misalkan bentuk kegiatannya adalah spontanitas gitu ya, tapi kita 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 usahakan lah gitu ya. Jadi ada berkegiatan bersama-sama sehingga anak punya ragam pengalaman gitu. Nah, terakhir mungkin ini adalah
membangun mindset mereka gitu. Growth mindset itu adalah keinginan mereka untuk bisa bangkit lagi gitu ya. Pemikiran anak tuh eh, bisa bangkit gitu setelah mereka mengalami sesuatu yang mungkin nggak menyenangkan. Jadi bukan apa sih, kita tuh tidak tidak menjadikan apa yang lagi mereka alami itu sebagai sesuatu yang permanen. Kayak misalkan mereka belum paham satu konsep matematika, misalkan kita nggak bilang ya udahlah kalau susah mah, misalkan gitu. Kadang kan gitu ya, kalau kesal kan kita kan bilang udah nggak usah dikerjain, misalkan kayak gitu. Nggak kayak gitu, tapi oh ini ya apa buat oh kakak belum bisa ini ya, ya memang ini cukup menantang ya gitu. Coba nanti kita cari cara yang lain yuk. Apakah kita mau nyari di YouTube, kita nonton, atau kita tanya sama siapa, misalkan gitu ya. Jadi anak tuh akan melihat, oh apa namanya, how to solve something itu banyak banget gitu. Alternatif untuk menyelesaikan sesuatu itu banyak. Jadi jawabannya kalau bahasa Sunda mah jangan aral gitu, Kamel. Jadi dikit-dikit kayak begitu kan kesel gitu. Nah jangan, tapi kita nunjukin ke anak bahwa kita teh punya banyak solusi gitu. Kita punya banyak alternatif sehingga nantinya anak tuh menganggap aku belum, bukan aku tidak gitu. Aku belum bisa, bukan tidak bisa. Karena kesempatannya, peluangnya untuk jadi belajar itu kan masih terbuka luas banget gitu. Seperti itu mungkin Bunda Kamel, terima kasih. Oke, terima kasih Umi untuk jawabannya ya. Eh, jadi poinnya itu yang pertama nih Bunda ya, izin ya merangkum. Yang pertama, kita jangan menyerah dulu gitu ya. Yang pertama, yang kedua, kita menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anak. Kemudian kita menyediakan sumber belajar yang beragam, mendiskusikan peristiwa-peristiwa yang aktual sama anak, kemudian boleh diagendakan kita mengunjungi tempat yang edukatif ya, dan grow mindset. Kita harus memberikan gitu ya, perkenalkan gitu ya kepada anak bahwa kalau misalkan materi nggak bisa, kita jangan dulu langsung ya udah nggak apa-apa, nggak usah gitu, jangan langsung kayak gitu ya, tapi ajari anak untuk bangkit terlebih dahulu. Mungkin itu ya Bunda Viga ya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Bunda Citra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, adakah tips untuk menguatkan motivasi anak supaya tidak cepat menyerah ketika bermain atau belajar, dan supaya anak berani mencoba sesuatu yang baru? Nih, Mangga Umi, gimana nih memotivasi anak supaya anak mau belajar dan gak cepat nyerah nih ketika bermain atau belajar? Oke, terima kasih banyak pertanyaannya ya Bunda ya, Masya Allah. Ini kalau saya perhatikan ini pertanyaannya sebetulnya berhubungan ya. Jadi Alhamdulillah nih kita jadi kaya sekali gitu ya sore ini. Aduh, maaf sebentar. Nah, jadi kalau misalkan kita menghadapi anak nih ketika belajar itu supaya tidak mudah menyerah gitu ya, supaya tidak mudah merasa putus asa tuh kita harus gimana? Tadi beberapa contohnya sudah saya berikan ya, kayak mengubah komentar kita gitu. Terus juga yang harus kita tanamkan di diri kita dulu ya, bukan di anaknya dulu, tapi di diri kitanya dulu. Apa yang harus kita tanamkan bahwa reaksi kita itulah yang akan membentuk mental mereka. Jadi kalau kita pengen anak kita itu punya apa? Punya daya juang yang tinggi gitu ya. Kemudian kita pengen anak kita ini jadi anak-anak yang eh, motivasinya tinggi, tidak mudah menyerah gitu. Maka kita benar-benar harus eh, berhati-hati dalam mengeluarkan komentar atau respon kita gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita mudah menyerah gitu, ya pasti anak juga jadi
mereka tuh jadi lebih lembek lagi pastinya gitu kan ya. Nah, apa namanya? Tadi yang pertama itu adalah fokusnya tuh ke pola pikir, gitu kan? Kita pola pikir growth mindset gitu. Jadi membantu mereka untuk bisa berkembang dan berusaha dulu gitu sebelum menyerah gitu. Jadi selalu gunakan kata ajaib belum gitu ya, bukan tidak gitu. Jadi belum bisa sekarang, latihan lagi yuk gitu. Insya Allah nanti lama-lama Allah kasih kemudahan kita untuk bisa memahami sesuatu, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tanamkan di diri kita sebagai orang tua bahwa grit atau kegigihan itu jauh lebih penting daripada kecerdasan gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan anak eh, punya kegigihan gitu ya atau resiliensi gitu ya, daya tahan, maka mereka tuh akan siap gitu menghadapi tantangan apapun gitu kan dalam kesulitan yang mungkin pastinya akan selalu ada gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk yang ini kita beri kesempatan anak untuk melakukan sesuatu semaksimal mungkin gitu. Jadi jangan sampai kita cepat-cepat mengambil alih, memperbaiki gitu ya, menyelesaikan masalah anak gitu. Sehingga nanti lama-lama anaknya tuh jadi gak mau mengerahkan kemampuannya gitu. Terus yang berikutnya normalisasi kesulitan. Jadi kita kita ceritakan tuh kesulitan yang kita alami gitu. Kesulitan yang ayahnya pernah alami gitu sehingga anak tuh melihat bahwa semua orang juga pernah mengalami kesulitan gitu dan ada orang-orang yang kemudian berhasil melewati fase-fase sulit itu gitu. Contohnya kita ayahnya gitu. Jadi anak tuh melihat, oh berarti kesulitan itu hal yang wajar ya gitu. Jadi buat apa aku menyerah gitu kan, seperti itu ya. Nah terus kita berikan bukan cuma teori, tapi coba kita ajarkan mereka skill, keterampilan gitu dalam menyelesaikan masalah gitu. Kayak misalkan kita bantu anak tuh menuliskan tugas-tugasnya apa gitu ya. Kemudian kita pakai disebutnya itu adalah diagram ya, Eisenhower gitu. Mana nih tugas yang penting dan mendesak, mana tugas yang tidak penting tapi mendesak, mana tugas yang tidak penting tapi mendesak, mendesak tapi tidak penting, dan yang terakhir tugas yang tidak penting dan tidak mendesak gitu. Jadi ini tuh secara nggak langsung kita lagi mengajarkan ke anak-anak bagaimana cara mengelola tugas gitu ya. Nah, terus juga boleh minta bantuan gitu. Jadi ajarin anak-anak itu eh, boleh minta bantuan nih kalau dirasa aktivitasnya sendiri tuh tidak bisa dilakukan gitu. Tapi tegaskan bahwa minta tolong itu bukan kelemahan gitu, minta tolong itu sesuatu yang wajar gitu. Cuman eh, bukan minta tolong dikerjakan gitu ya, tapi minta tolong diajarkan gitu sehingga dari situ anak ngelihat bahwa oh ada kesulitan tapi pasti selalu ada jalan gitu ya. Nah, terakhir balik lagi ini ada di kita sebagai orang tua, bangun lingkungan yang aman untuk salah, bangun lingkungan yang aman untuk menerima kegagalan gitu. Jadi anak nantinya tidak takut mencoba gitu, karena dia tahu seberapa kali pun dia membuat kesalahan atau kegagalan itu tidak akan mengecewakan, tidak akan dimarahi, tidak akan apa namanya dihukum gitu ya. Nah, sehingga apa namanya pada saat anak mengalami kesalahan atau kegagalan, kita fokus pada pembelajaran yang bisa diambil. Jadi misalkan anak menumpahkan sesuatu. Oh, jadi berarti harusnya tadi teh gimana ya, Kak? Misalkan gitu ya dengan nada lemah lembut ya dan penuh dengan ke saldo rekeningnya penuh cina gitu ya. Nada lemah lembut dan lagi saldo rekening penuh gitu ya. Nah, jadi
dengan begitu anak tuh akan berani mencoba walaupun hasilnya seperti apapun gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Gitu mungkin Bunda, Kakak Amel, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama gitu ya jadi keluarga yang tangguh gitu, tidak mudah menyerah pada keadaan. Oke, Kak Amel. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak, Umi, jawabannya ya untuk Bunda Citra. Jadi, pokoknya kita semangat aja dulu gitu ya, Umi ya. Bener ya? Sebagai orang tua, kitanya dulu yang harus menebarkan semangat dulu kepada anak-anak. Insya Allah nanti energi semangatnya juga menular gitu ya ke anak-anak secara perlahan. Oke, Ayah dan Bunda, Alhamdulillah sepertinya untuk kegiatan webinar kita hari ini sudah selesai. Ini tidak bagi yang bertanya juga, tapi bagi ayah dan bunda yang masih mau bertanya, nanti boleh gitu ya menghubungi admin atau mau berkonsultasi dengan Umi dia terkait perkembangan Ananda juga sangat boleh gitu ya. Nanti boleh menghubungi admin atau tadi menghubungi nomornya Ibu Diah tadi ya ada di PPT. Insya Allah juga nanti terkait materi hari ini itu akan kami sampaikan gitu ya PowerPoint-nya. Baik, Alhamdulillah hari ini telah selesai mengenai bagaimana kita sebagai orang tua membangun fondasi cinta, menguatkan fondasi cinta sehingga anak-anak bisa belajar dengan bahagia ya. Nah, Ayah Bunda tetap semangat. Semoga kita masih bukan masih ya, tapi harus gitu ya, harus terus semangat meskipun kadang ada capeknya gitu ya dalam menemani Ananda, pasti ada capeknya, pasti ada lelahnya. Tapi semoga Ayah Bunda tetap berdiri di titik di mana Ayah Bunda itu menyadari bahwa ya ini adalah perjalanan kita gitu ya sebagai orang tua untuk membersamai anak. Semoga tetap bersinergi ya untuk ayah dan bunda di luar sana. Kalau begitu, Kakak Amel tutup untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak Ayah Bunda atas kehadirannya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Umi Diah ya yang sudah menyampaikan dan sharing materi yang luar biasa untuk hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda.